warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Lina Agustina dari SDN Ciandam sebagai observer. Saya Devi Sofia Rubiarti sebagai coach. Saya Yunsai Hairani dari SDN Cibalagung sebagai coach. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Devi, apa kabar? Selamat siang Bu, alhamdulillah kabar baik. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saat ingin memberikan dukungan, bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih ya Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut. Kali ini saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu, sudah saya catat ya Bu, sejauh mana tingkatan kemampuan dalam hal ini. Saya percaya dalam peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pernyataan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya akan lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bu. Baik Bu, saya paham hal itu. Apa harapan Ibu dalam observasi ini? Saya berharap umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Melakukan observasi terhadap proses percakapan hari ini mungkin ya nanti akan diawali dengan coach dan coach tentunya. Nanti silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar hari ini saya baik-baik saja. Hanya saya merasa sedikit bingung karena ada salah satu siswa di kelas yang sering usil terhadap teman-temannya saat belajar berlangsung Bu. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang perilaku usil tersebut? Kapan Anda mulai menyadari hal ini dan bagaimana perilaku itu mempengaruhi proses belajar di kelas? Siswa ini sering mengganggu temannya, misalkan dengan mencolek, mencabut pensil, dan membuat suara-suara aneh ketika teman-temannya sedang mencoba fokus belajar. Hal ini menyebabkan teman-temannya terganggu dalam suasana kelas menjadi tidak kondusif. Baik, saya memahami situasinya. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab anak ini berperilaku usil? Apakah ada pola tertentu atau situasi tertentu yang membuat dia lebih sering usil? Saya perhatikan dari setiap kali pembelajaran, dia lebih usil saat pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti saat membaca, mendengar penjelasan. Mungkin dia merasa bosan atau ingin menarik perhatian teman-temannya. Apakah ada reaksi khusus dari teman-temannya atau dari Anda sendiri saat dia mulai usil? Teman-temannya sering terlihat kesal, tapi kadang ada juga yang tertawa dan menanggapinya. Saya biasanya menuntutnya, tetapi sepertinya tidak terlalu efektif. Baik, mari kita refleksikan ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana perilaku Ibu dan teman-temannya mempengaruhi kebiasaan usil si anak ini? Apakah mungkin reaksi mereka malah mendorong dia untuk selalu berperilaku usil? Mungkin memang benar. Saya sadar setiap kali dia ditertawakan atau ditegur, dia justru merasa mendapatkan perhatian, dan itu mungkin menjadi motivasi baginya untuk terus usil. Sangat baik, Ibu sudah menyadarinya. Bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini dan apa yang ingin Ibu ubah
dalam cara ibu menangani anak ini? Saya merasa frustasi karena situasi ini, menggunakan proses belajar yang barangkali kurang mengena kepada anak. Saya ingin menemukan cara yang lebih efektif untuk membantu anak ini mengurangi perilaku usilnya, Bu, tanpa harus selalu menegurnya. Bagus ya Bu ya. Mari kita tetapkan tujuan. Apa yang ingin Anda capai dalam mengatasi masalah ini? Apakah Anda ingin anak ini berperilaku di kelas itu harus seperti apa? Saya menginginkan anak ini bisa lebih fokus pada pembelajaran dan menghormati teman-temannya dengan tidak mengganggu mereka, agar selalu fokus dalam pembelajaran pada saat di kelas. Saya juga ingin dia belajar menyalurkan energinya dengan cara yang lebih positif lagi. Itu tujuan yang sangat baik ya Bu ya. Apakah ada tujuan lain yang ingin Ibu capai? Mungkin dalam hal ini bagaimana Ibu menangani situasi ini atau cara Ibu berinteraksi dengan anak tersebut. Saya juga ingin belajar bagaimana memberikan pendekatan yang positif dan konstruktif sehingga anak ini merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Sekarang mari kita tentukan langkah-langkah aksi yang bisa Ibu lakukan ya. Apakah Ibu pernah mencoba memberikan tanggung jawab khusus kepada anak ini atau melibatkan dia dalam aktivitas yang lebih positif? Belum, Bu. Saya belum pernah mencoba memberikan tanggung jawab kepada anak itu. Mungkin saya bisa meminta bantuan di depan kelas atau menjadi pemimpin dalam kegiatan kelompok kecil saja. Itu ide bagus ya Bu ya. Dengan memberikan tanggung jawab, Ibu memberi dia kesempatan untuk merasa penting dan terlibat. Bagaimana jika Ibu juga mencoba memberikan pujian setiap kali dia berhasil menunjukkan perilaku yang baik? Itu masuk akal juga, Bu. Akan saya coba usahakan untuk dengan menegur secara baik, memberikan apresiasi baik terhadapnya. Saya akan mencoba lebih fokus memberikan pujian saat dia bersikap baik, bukan hanya menegur ketika usil saja. Langkah lainnya, bagaimana jika Ibu mencoba berbicara secara pribadi dengannya untuk memahami perasaan dia dan menjelaskan dampak dari perilaku terhadap teman-temannya. Hal ini bisa membantu anak tersebut memahami bahwa perilaku usilnya bukanlah cara yang tepat untuk mendapatkan perhatian. Saya akan mencoba melakukan itu. Saya akan mencoba berbicara dengan cara yang lebih positif dan menanyakan apa yang bisa membuatnya merasa nyaman dan fokus saat pembelajaran. Bagus sekali ya Bu ya. Terakhir Bu, bagaimana Ibu akan melibatkan teman-teman lain untuk membantu anak ini mengurangi perilaku usilnya? Mungkin Ibu bisa mengajak teman-temannya untuk memberikan respon yang lebih tenang saat anak ini mulai usil. Itu ide menarik sepertinya, Bu. Saya akan berbicara dengan teman-temannya dan meminta mereka untuk tidak merespon secara berlebihan saat dia berbuat usil, sehingga dia tidak merasa didorong untuk terus melakukannya. Strategi-strategi yang Ibu rencanakan itu sangat baik. Saya yakin jika Ibu konsisten menerapkan langkah ini akan ada perubahan yang positif. Apakah Ibu merasa siap untuk memulai tindakan ini? Insya Allah, ya, saya siap. Saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk menangani situasi ini sekarang. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Bu. Sama-sama, Ibu sudah berada di jalur yang tepat. Saya senang bisa mendampingi Ibu. Jangan ragu untuk berbagi perkembangan atau jika Ibu butuh bantuan lebih lanjut ya Bu. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Bu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas setelah tadi melakukan observasi yang telah Ibu lakukan pada sesi coaching, apa sih nilai performa atau dalam kompetensi
Apa yang dapat Ibu capai? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Oh, gitu ya. Terus apa yang membuat Ibu ini merasa demikian? Saya merasa sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Seperti itu. Boleh saya memberikan hasil pengamatan saya, Bu? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang mungkin telah kita pelajari dalam modul 2.3 mengenai coaching. Nah, tahapan tersebut merupakan tahapan kita yang telah Ibu capai. Alhamdulillah, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Saya senang mendengarnya, Bu. Terima kasih untuk umpan baliknya. Terima kasih kembali Bu Devi. Semoga di lain waktu kita dapat berbicara atau berdiskusi kembali terkait dengan coaching ya Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.